بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Melanjutkan pembahasan di pertemuan yang kemarin. Kenapa doa-doa kita sering tertunda, bahkan sampai tidak dikabulkan oleh Allah? Karena salah satunya hati kita mati. Dan yang menyebabkan hati kita mati, yang sudah kita bahas yang pertama, kita sering menomorduakan urusan Allah. Yang nomor dua, kita sering mengikrarkan diri sebagai orang yang beragama Islam, tetapi kita berpaling dari Al-Quran, melupakan Quran. Kemudian yang ketiga, yang akan kita bahas di pertemuan yang singkat ini, yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa-doa kita sering tertunda bahkan tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Syekh Abul Ishaq mengatakan, akala min ni'mati rabbi wala tashkurulah. Engkau sering makan nikmat dari Allah, tetapi engkau tidak pernah bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah lepas dari rahmatnya Allah. Bahkan ketika kita usianya 60 tahun, detak jantung yang berdetak itu adalah nikmatnya Allah. Udara yang kita hirup itu nikmatnya Allah. Panasnya matahari, sejuknya angin itu nikmatnya Allah. Kita sadar. Tetapi yang lebih berbahaya, kita tidak pernah bersyukur. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala di sana diterangkan, Allah menceritakan bahwa ketika setan itu berhadapan dengan orang-orang yang bersyukur, setan kesulitan. Ketika ada orang yang sholat, mungkin setan bisa menggoda. Ketika ada orang yang mengaji, mungkin setan bisa menggoda. Ketika orang bersedekah, orang yang naik haji, orang yang berzikir, setan bisa menggoda. Solatnya bukan karena Allah. Hajinya bukan karena Allah. Kemudian zikirnya bukan karena Allah. Setan mampu menggoda. Tetapi dalam surat Al-A'raf itu diterangkan, bahwa setan itu mampu menggoda dari kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi setan kesulitan menggoda ketika ada manusia yang bersyukur. Maka ketika kita mampu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mampu bersyukur, Allah menambah nikmat. Tetapi ketika Allah memberikan fasilitas kehidupan yang serba indah ini, kita kufur. Azab Allah sangat pedih. Maka kita bisa lihat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika dia diberi kaya, kemudian ketika anak-anaknya meninggal dunia, kemudian istrinya meninggalkannya, hartanya habis sampai dia digerogoti penyakit yang sangat mengerikan. Ketika kaya dia bersyukur, ketika dia dimuliakan dengan harta dia bersyukur, ketika miskin dia bersyukur, ketika ditinggalkan istri dia bersyukur, ketika anaknya dipanggil oleh Allah bersyukur, sampai ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit yang begitu mengerikan dia tetap bersyukur. Setan kesulitan menggoda. Maka yang menyebabkan doa-doa kita sering tertunda bahkan tidak dikabulkan oleh Allah, kita melupakan syukur kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan doa-doa kita sering tertunda, bahkan tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu ketika kita tidak mampu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita.
Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Ini ingatan Allah diingatkan oleh Allah berulang-ulang ini karena pentingnya bahwa nikmat ini jangan sampai engkau dustai. Ketika engkau mendustai nikmat Allah, maka berefek sangat fatal sekali dalam kehidupan kita. Yang bisa kita rasakan, doa-doa kita tertunda. Atau yang lebih mengerikan lagi, kita tidak pernah dikabulkan permintaan hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.